Salah orang, salah lawan. Ya, betul jika yang dipenjarakan adalah Nikita Mirzani. Pertama, dia bukan orang yang takut dipenjara. Kedua, dia itu sedang membongkar kecurangan dari kosmetik berbahaya, lalu tiba-tiba disuap. Jangan sampai datang hari Senin, yang punya rumahnya udah di penjara, bilangin. Gue udah tahu ini tuh kasus mau dibawa kemana. Mau gue bener juga gue pasti ditersangkain. Target kalian mau tahan gue kan? Tahan lah, nanti gue bawa koper, gue bawa baju, gue prepare. Kalau saya jelas, saya pembela Nikita Mirzani. Karena kenapa? Di dunia artis yang berani speak up kebenaran itu adalah Nikita Mirzani. Bener gak? Contohnya dengan kasus ini. Kalau kalian Nikita Mirzani udah speak up soal skincare, kalian tuh pasti sampai kapan dibodohi. Bener gak? Nih, segimanapun Nikita Mirzani ya mau menjalankan skincare A, B, C, D, itu ada alasannya. Tapi terbukti kan omongan Nikita Mirzani itu selalu benar. Kalau memang berani penyidik mengatakan penetapan tersangka harus berlanjut. Nah, tapi yang saya minta bukan hanya itu yang berlanjut. Seperti teruskan lagi, tidak ada hati kalau tidak ada asal. Kan pernah saya sampaikan, kenapa sampai mau menyerahkan uang itu kepada Nikita Mirzani? Berarti ada sesuatu yang nggak beres. Kalau memang skincare-nya itu benar, kenapa harus menyuap orang? Kenapa harus berikan uang nggak tanggung-tanggung? Untuk apa ini? Kalau memang betul-betul dia legal, terdaftar di BPOM, sudah diverifikasi, sudah disurvei, dan hasilnya juga sudah memenuhi standar, tidak mengandung zat kimia, tidak mengandung merkuri, tidak mengandung zat berbahaya, ya kenapa harus takut? Tapi faktanya kan dilakukan. Menurut hemat saya, dua-dua harus diperiksa. Jangan Nikita saja, Reza juga harus diperiksa. Kenapa penjarakan uang itu? Wajar lah disebut mafia skincare, ya iyalah, kenapa nggak disebut mafia skincare. Menurut kalian aja coba, modal 30.000 sampai 50.000, bahkan paling mahal juga 100.000 nggak sampai kalau di China ya guys, nggak sampai, dan dijual tuh sampai 600-500, dan kandungan produknya tuh emang nggak bagus, sama sekali nggak bagus. Itu tuh too much merkuri, dan kalian tahu kan bahayanya merkuri tuh kayak gimana. Awalnya emang muka kalian tuh putih dibikin, putih banget gitu kan, bersih gitu. Tapi pada akhirnya lama-kelamaan nimbullah si flek hitam dan nimbullah berbagai macam jerawat ini dan segala macam, dan itu sangat susah untuk disembuhkan. Tapi ini bukan akhir dari segalanya loh ya. Nikita itu dia kayak gue, pemberani. Lu semua makin menjarain dia makin akan berkuat-kuat. Nah, kalau gue sih mendukung banget Nikita Mirzani kalau dia membongkar segala hal, seperti ada money laundry di beberapa public figure, terus pengusaha-pengusaha yang kekayaannya nggak jelas tiba-tiba punya ini punya itu, terus banyak banget ya public figure sekarang yang bukan punya mobil dia, tapi mangkir di rumah-rumah mereka, padahal itu adalah supply dari duit money laundry. Nah, hati-hati loh, Nikita itu nanti dia akan keluar-keluar loh, karena dia pikir gini, gua nggak keluar-keluar tapi gua di penjara, mending gua keluar-keluar aja sekaligus gitu. Dan buat kalian semua hati-hati untuk memenjarakan Nikita, karena nanti dia akan membongkar sesuatu hal yang lebih dalam lagi. Mengenai untuk skincare, gue nggak setuju banget kalau dia di penjara. Jadi tolong Pak Polisi dilepasin aja ya. Buat kalian juga musuh-musuhnya ikhlas untuk melepaskan dia, dan jangan ada lagi huru-hara dan jangan ada netizen yang jelek-jelekin dia. Karena tanpa Nikita Mirzani kita tidak akan tahu produk-produk yang overclean, produk-produk yang membuat muka kalian bisa menjadi tua, keriput hitam tiba-tiba, produk yang membuat organ-organ tubuh kalian, karena ada skincare juga yang diminum ya, rusak. Banyak sekali yang DM ke saya, yang japri lewat WhatsApp ke saya ya terkait kepeduliannya dan keprihatinannya terhadap Nikita Mirzani ya atas kasus yang menimpanya. Mereka banyak yang meminta agar saya bisa membantu Nikita Mirzani ya. Intinya bagaimanapun Nikita Mirzani itu perlu mendapatkan keadilan seperti itu ya dari para netizen yang ke saya. Namun bagaimanapun ya saya memiliki banyak keterbatasan. Yang pertama, saya bukan kuasa hukumnya Nikita Mirzani. Bagaimanapun kita harus hargai kuasa hukum yang ada ya, Bang Fahmi. Saya kenal, beliau senior saya dan saya juga respect, dan saya hanya bisa mensupport sebagai teman Nikita Mirzani ya. Bahkan saya sudah berencana ya membuat surat penangguhan
dan menjaminkan diri saya untuk penahanan Nikita Mirzani, dan menjaminkan diri saya untuk penahanan Nikita Mirzani. Intinya gue sih pengennya sidang ini terbuka ya, kalau bisa live, karena ini adalah kasus yang sangat lucu banget. Beberapa bulan udah jadi tersangka, sinting, dan pemerasan. Nanti kan di persidangan hakim bakalan nanya ke si Bawang, ya kan, ke si Gladys, karena mukanya putih banget, putih dempul kali ya, gue nggak tahu itu putih jenis apa. Gue baru itu ngeliat muka orang tuh aneh banget putihnya gitu, nggak natural gitu ya. Terus itu apa ya kalau dibilang, kan hakim nih bakalan nanya ya, kenapa kamu memberikan duit ke si Nikita sekian atas dasar apa? Terus lo jawab, pemerasan apa bego? Nah itu gue pengen tahu tuh di situ. Nah makanya gue pengen ini sidangnya terbuka. Dan untuk mafia skincare, sadar ya, kalau bisa nih bulan Ramadan pada tobat deh lu pada gitu. Modal sekian lo jual sekian. Haduh, mengerikan sekali. Neraka jahanam. Aku mau sampaikan terima kasih kepada kepolisian Indonesia, khususnya Polda Metro Jaya. Niatnya agar bisa ngembaliin nama baik, tapi malah justru nama baik lu sudah lu buat hancur sehancur-hancurnya. Ibaratnya kemarin kasus Overtime, lu masih punya muka sebelah, tapi sekarang dengan adanya lu masukin Kaniki dengan skandal yang lu udah rekayasa seperti ini, muka lu setengahnya tuh udah nggak ada lagi, lu udah nggak ada sama sekali. Buktinya apa? Kenapa Miss Anti bilang seperti itu? Titi Miss Anti yang ini hampir 90% semuanya belain Kaniki. Ingat, semua belain Kaniki karena mereka semua tahu dan mereka semua pintar menganalisa secara cerdas, secara sadar bagaimana yang terjadi saat kasus Overclaim lu, bagaimana yang mereka dengar saat rekaman percakapan lu yang awalnya dengan Dr. Oki dan dan akhirnya kepada Mail. Nah, 95% semua mendukung Kak Nikita. Emang siapa lu yang Kaniki mau bantu dengan sukarela dengan Gretong? Emang siapa lu? Lu bukan fakir miskin, lu bukan anak yatim piatu, lu bukan janda. Secara hidup lu sudah semewah dan semegah itu. Wajar aja kalau memang ada permintaan dari Kaniki. Menurut Miss Anti pribadi itu sah-sah aja. Mau entah itu 4M, 2M, 1M, ataupun 100 juta sekalipun, itu wajar-wajar aja dan itu sah-sah aja. Secara emang NN itu adalah seorang public figure, artis yang dimana setiap apa yang dia lakukan semua cuan. Jangankan begitu, lu BAB di pom bensin emang lu nggak bayar? Lu emang ada yang gratis di dunia ini sayang? Nggak ada cinta, nggak ada. Ya, karena apa? Ini semua karena ulah lu sendiri, lu yang menjerumuskan diri lu sendiri. Lu hanya minta tolong Kaniki buat mengembalikan nama baik yang udah lu hancurin sendiri gitu loh. Sukses buat Kaniki kita semua mendukung Kaniki kita. Takut banget berteman sama orang yang dikit-dikit direkam, ataupun berbisnis dengan orang dikit-dikit direkam. Lu tuh kelihatan banget mau ngejebak kali ya, Bawang. Ngeri sih lo, gue bilang ya. Muka lo doang yang pelangak-pelongo, tapi hati lo busuk, ngeri. Otak lo jahanam, neraka jahanam. Ngerti gak sih lo? Ya, sosok kena mental apa lo? Pergi lo ke psikiater, cek mental di sana.